jenjang itu Bapak udah telat atau belum? Udah pasti, nggak usah ditanyakan, udah pasti dong. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan pergerakan uang mencurigakan tak hanya terjadi di Kementerian Keuangan, tapi juga banyak kementerian lainnya. Terkait temuan ini, Menko Polhukam Mahfud MD meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mendalaminya. Dilansir Tribunnews, hal ini disampaikan oleh Mahfud MD kepada media di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat 10 Maret. Meski begitu, Mahfud tak merinci kementerian mana saja yang dimaksud. Adapun PPATK sebelumnya menyebut bahwa pihaknya menemukan transaksi janggal pegawai di beberapa lingkungan kementerian. Mahfud MD diketahui telah melakukan pertemuan dengan jajaran petinggi Kementerian Keuangan di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat malam. Hal ini terkait informasi soal transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah yang melibatkan 460 pegawai Kemenko. Mayoritas transaksi tersebut terjadi di Ditjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Mahfud menyatakan bahwa transaksi mencurigakan ini adalah tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia juga menegaskan dana tersebut tidak terkait dengan korupsi. Adapun petinggi Kemenko yang bertemu dengan Mahfud MD adalah Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara dan Sekretaris Jenderal Kemenko Heru Pambudi, kemudian Inspektur Jenderal Awan Nurmawan, dan PLT Biro Komunikasi dan Informasi Kemenko Justinus Prastowo. Pak, PPATK nyebut katanya selain Kemenko ada kementerian banyak yang ditemukan transaksi janggal itu Bapak udah tahu atau belum? Udah pasti, nggak usah ditanyakan, udah pasti dong. Undang-undang kita supaya dikonstruksi dalam hukum tindak pidana pencucian uang. Sehingga kalau disimpulkan di Kementerian Keuangan itu memang benar ada masalah-masalah ini, tetapi tidak semuanya benar. Malah benarnya kalau dikaitkan dengan korupsi, itu yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,08 triliun dari korupsi. Dari kasus-kasus itu. Yang lain ada yang masih berjalan, ada yang sudah divonis oleh pengadilan, ada yang masih berproses, ada yang belum terlaporkan, dan sebagainya. Nah, itu yang diumumkan ke publik oleh Menko Polhukam. Tetapi ingat, Menko Polhukam tidak pernah menyebut nama orang dan angka untuk setiap rekening. Misalnya, saya korupsi, lalu di belakang saya ada istri saya punya emas 2 ton, terus anak saya punya showroom, anak saya lagi yang satu. Nah, yang begitu itu yang diduga tindak pencucian uang karena korupsi saya itu tadi, yang beranak pinak gitu. Itu cara menghitung di intelijen keuangan. Itu juga yang saya lakukan ketika membongkar kasus Papua. Kalau dicari korupsi aslinya mana? Tidak ada, tapi kita tahu, bisa dicari itu di belakangnya. Nah, itu ketemu, ambil gitu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saya tadi sudah mendapat penjelasan dari Bapak Swahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Sekjen Pak Heru, Bapak Irjen Pak Awan, dan saya didampingi oleh Pak Sugeng Deputi 3. Nah, saudara sekalian, kenapa kami mempersoalkan itu? Karena ada Inpres nomor 2 tahun 2017. Setiap informasi dugaan pencucian uang yang dikeluarkan oleh PPATK itu baik karena permintaan dari instansi yang bersangkutan ataupun karena inisiatif PPATK karena laporan masyarakat. Itu begitu dikeluarkan nanti harus ada laporannya dari instansi yang bersangkutan menurut Inpres. Feedback reportnya itu apa gitu. Nah, itu tadi, lalu bermacam-macam, ada yang belum, ada yang sudah, dan seterusnya. Jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.